online ibadah minggu pagi ini, saudara, pada hari ini, saudara, firman Tuhan dalam kitab 2 Tawarik 16 diajarkan bagaimana kita setiap hari harus memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Ketika kita mengingat kebesaran Tuhan dalam hidup kita, kita mengingat pertolongan Tuhan mulai dari kita lahir sampai dengan hari ini, saudara, itu lebih banyak, lebih besar dari apa persoalan pergumulan yang kita hadapi. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Dan ketika kita mengingat kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melalui hidup ini. Dan tidak akan membuka celah bagi setan untuk membuat kita berkeluh kesah, untuk kita bersungut-sungut, untuk kita murah menghadapi hidup ini. Nah, hari ini saudara, kita mau baca dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 8, yaitu berbicara tentang panggilan hidup yang tertinggi, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, setiap hal dibuat itu ada maksud dan tujuannya. Amin, saudara. Kalau saudara ada sampai dengan usia saat ini, itu ada maksud dan rancangan Tuhan bagimu. Katakan amin. Kalau engkau ada dipersandingkan dengan seorang pria, dan engkau dipersandingkan dengan seorang wanita, dan ketika engkau ada di dalam satu keluarga, saudara, itu ada maksud dan tujuan Tuhan bagimu. Amin, saudara. Ketika Tuhan menempatkan engkau di satu sekolah, ketika engkau ditempatkan di satu komunitas, ketika engkau ditempatkan di satu tempat pekerjaan, itu bukan satu hal yang biasa-biasa saja, tetapi ada maksud dan visi Tuhan yang sudah diberikan dalam kehidupanmu. Amin. Dan kalau kita akan tangkap itu, saudara, maka seharusnya hidup kita setiap hari tidak akan berlalu dengan sungut-sungut. Seharusnya itu akan membuat kita akan mengerti setiap hari ada maksud dan tujuan Tuhan bagi hidup kita. Dan itu harus diselesaikan sebelum kita pergi menghadap Tuhan. Amin, saudara. Kalau orang ada hadir di dunia pada saat ini, tidak mengerti panggilan Tuhan, visi Tuhan, kenapa engkau dan saya diciptakan, kenapa kita ada disandingkan dengan si A, kenapa kita ada di dalam satu komunitas, kenapa kita ada dalam satu pekerjaan, kenapa kita menjadi bangsa Indonesia, kita tidak mengerti itu, visi dan misi Tuhan, maka orang itu akan melalui hari-harinya dengan sia-sia. Karena tidak mengerti tujuan dan panggilan Tuhan bagi dia. Maka dia hanya akan hidup dengan bersungut-sungut. Maka dia akan melihat kesalahan demi kesalahan. Maka dia menganggap segala sesuatu berjalan rutinitas dan sebagainya. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita baca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Mulai dari ayat 1. 1, 2, ya. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Ayat 2. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. 3. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang di dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya,
Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Silakan duduk saudara. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah panggilan hidup tertinggi. Saudara, sekali lagi, mari buka matamu, buka telingamu dan hatimu. Sadarlah bahwa saudara itu berharga di mata Tuhan. Bahwa engkau dan saya dibentuk bukan tanpa maksud dan rencana Tuhan. Amin saudara. Misalnya ketika mimbar ini diciptakan, ada maksudnya supaya mimbar ini menjadi tempat kita boleh meletakkan Alkitab dan kita boleh menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kita harus menyadari saudara, kalau kita mengerti panggilan hidup kita, kalau kita mengerti kenapa kita didesain seperti ini saudara, kenapa kita ada di dalam keluarga yang ditempatkan sekarang ini, kita ada di suku yang ada pada saat ini, kita ada dalam lingkungan tempat tinggal sekarang ini, itu saudara, kalau kita akan mengerti itu, maka saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang akan menyia-nyiakan satu detik pun dalam hidupnya untuk tidak menggenapi panggilan itu. Hanya banyakkan orang tidak menyadari apa visi Tuhan, apa panggilan Tuhan, kenapa dia harus lahir ke bumi ini. Halo? Sehingga dia melalaikan hidupnya sia-sia ya. Bangun tidur juga tidak semangat karena nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau kita tahu ada tujuan kita saudara, kita akan mengatur waktu kita dengan sedemikian rupa sehingga hari-hari kita akan berjalan dengan baik. Ngerti sampai di sini saudara ya? Mengerti ya? Makanya saudara, sangat penting setiap orang, saudara dan saya, siapapun saudara, apakah saudara masih kuliah, saudara sudah kerja, sudah berumah tangga, sudah mabalu, atau sudah punya cucu, atau apa saja, mengertilah kalau kita masih hidup sampai saat ini, berarti panggilan hidup kita belum selesai. Dan jangan sampai ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita belum menyelesaikan visi dan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena di dalam kitab Matius 25, Matius 24, dan firman Tuhan yang lain dalam kitab Ibrani, dalam kitab Wahyu. Karena setiap orang ketika sudah dilahirkan, saudara, Tuhan berikan dengan talenta dan karunia, Tuhan menggenapi, Tuhan perlengkapi untuk sesuatu yang baik. Dan itu semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Sehingga kalau kita akan mengerti itu, maka kita tidak akan ambil pusing dengan apa yang orang perbuat. Sampai sini saudara ngerti? Maka kita tidak akan gampang menjadi putus asa, kecewa, marah kepada Tuhan untuk hal-hal yang sepele karena orang berbuat sesuatu kepada kita. Saudara tahu nggak, ketika ada perlombaan tuh, perlombaan di arena, maka yang sama-sama berlomba akan buat sesuatu apapun supaya kawannya tidak sampai ke garis finish. Betul apa enggak? Setan akan membuat, bahkan dia bisa pakai orang-orang sekelilingmu untuk engkau tidak sampai kepada maksud dan tujuan Tuhan di akhirat, yaitu hidup yang kekal. Jadi saudara, umat Tuhan, jangan menjadi bodoh kita. Kita gampang kecewa hanya karena satu perkataan, karena satu sikap orang, karena engkau mungkin merasa tidak dihargai, mungkin engkau merasa apa saja saudara, perasaan-perasaan kita. Sehingga kalau ada orang-orang yang seperti itu, maka kita tidak apa? Tidak gubris istilahnya. Kenapa? Karena kita tahu kalau dia buat sesuatu yang salah, saya tidak buat itu, dia akan bertanggung jawab untuk perkataannya di hadapan Tuhan. Karena ada ayat firman-Nya. Apalagi dia misalnya membuat satu reaksi sesuatu. Sehingga itu akan membuat kita, kalau kita mengerti apa panggilan dan tujuan Tuhan dalam saudara dan saya, maka walaupun misalnya orang lain tidak ibadah, tapi saya akan tetap ibadah. Orang lain tidak berdoa, maka saya akan berdoa. Karena saya tahu bahwa saya dilahirkan sendiri dan perginya juga sendiri. Halo? Yes. Tetapi banyak kali orang berkata, kenapa enggak gereja?
Bapak nggak gereja? Kenapa nggak pergi? Anakku nggak gereja, mama nggak begini. Saudara nggak bisa kata excuse ketika kita di hadapan Tuhan, di tahta pengadilan Tuhan. Sadar sekarang saudara, sebelum terlambat saudara. Kenapa saudara bisa bela-belain saudara? Misalnya walaupun misalnya kurang uang, mungkin kesehatanmu kurang, ya, tetapi engkau tahu ada misalnya keluarga kita yang sangat dekat mau pesta misalnya di Tarutung atau di mana lah. Kenapa kita mau pergi ke sana misalnya walaupun COVID, walaupun bagaimana? Kenapa? Kenapa saudara? Karena kita tahu tujuan kita di sana. Kita tahu mungkin posisi ketika di situ sebagai tulang, sebagai apa lagi? Hula-hula. Apapun saudara akan tempuh. Halo? Mengerti saudara? Kalau dunia saja engkau mengerti, kenapa kita lupa untuk sesuatu yang akan kita alami lebih panjang usianya, yaitu selama-lamanya. Kenapa kita tidak mengerti itu saudara, yaitu kehidupan yang kekal? Kenapa kita begitu ada satu godaan sedikit kita langsung menyerah ke hadas keinginan daging dan jatuh dalam dosa? Kenapa karena sesuatu hal kita begitu gampang meninggalkan Tuhan untuk sekian banyak pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dalam hidup ini, hidup selalu mengandung resiko dan juga kesempatan. Ya, ada tulisan yang berkata begini: take the risk or lose the chance. Resiko itu adalah resiko itu pasti akan merugikan atau menghambat tujuan ketika hal itu terjadi. Tapi kesempatan itu adalah peluang, kemungkinan untuk dapat beruntung, tapi tidak mungkin merugikan jika terjadi. Contoh saudara, anak saya baru datang Jumat malam ke sini, Megan, dari Jakarta. Tapi selesai ibadah ini dia ntar akan berangkat lagi ke Jakarta. Resiko yang harus dialaminya adalah apa saudara? Karena dia masih jam berapa itu masih harus absen saudara. Perjalanan misalnya ke bandara, bisa resikonya bisa apa? Bisa macet lah, ya kan? Dan segala macam. Tapi saudara saya mengatakan berangkat untuk apa? Melihat peluang. Resiko itu bisa ketika kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan bisa akan ambil alih. Nah, ketika dia sudah berada di tengah-tengah kami, wah itu sukacita yang luar biasa, karena sudah 6 bulan dia tidak bersama dengan kami. Walaupun hanya sejenak, walaupun resikonya kadang kita harus mengeluarkan ongkos pesawat, tiket, pulang pergi, belum lagi segala macam, lebih dari waktu yang ada, ngerti saudara? Tetapi peluang untuk kebersamaan itu lebih tinggi nilainya dari resiko yang harus diambil. Sampai sendiri saudara ngerti? Dan hidup kita setiap hari dihadapkan dengan resiko dan kesempatan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, saya sebutkan gini. Setiap hari Tuhan memberi kesempatan kepada saudara dan saya untuk menjadi saksi bagi Tuhan, untuk berdampak. Apa visi dan misi Tuhan dalam hidup kita? Tidak ada yang lain, saudara dan saya, kita adalah duta-duta kerajaan surga. Nah, jadi kalau kita masih hidup sampai sekarang, adalah Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dan menceritakan bagi orang lain kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan mempermuliakan Tuhan. Nah, hidup di dunia ini, hidup di dunia tidak memiliki jaminan kepastian kalau saudara tidak di dalam
Tuhan. Ya. Maka kita harus memiliki hati yang suka memberi, hati yang murah hati. Dan sepanjang hidup ini, hidup kita adalah panggilan untuk hidup memberi. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 17. Coba kita baca ayat singkatnya itu yuk. 1, 2 ya. Hidup kita, 1, 2 ya. Hidup kita dirancang untuk memberi atau berdampak. Itulah visi dan tujuan Tuhan sampai saat ini. Kalau engkau sebagai suami, maka Tuhan mau hidupmu berdampak kepada istri dan anak-anakmu. Kalau sudah bercucu, kepada cucu. Kalau engkau dikasih tempat tinggal, kepada sekeliling engkau berada. Gitu, saudara. Kenapa? Karena harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, saudara. Ya. Yuk kita baca 2 Timotius 3 ayat 17. Ya, 1, 2. Ya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya apa, saudara? Halo? Siapa di sini manusia kepunyaan Allah? Angkat tangan. Kalau saudara nggak kepunyaan Allah, saudara kepunyaan setan. Hanya 2 aja. Betul nggak, saudara? Hidup ini hanya 2, saudara. Surga atau neraka? Kepunyaan Tuhan atau kepunyaan iblis? Nah, saudara sudah angkat tangan bahwa kita mengatakan saya ini kepunyaan Allah. Maka ayat ini berkata, saudara dan saya setiap hari diperlengkapi untuk setiap berbuat baik. Artinya setiap orang bisa buat amin, saudara. Karena itulah apa, saudara, karakternya Kristus bagi kita. Kita kan diciptakan segambar dan serupa Allah, betul nggak, saudara? Nah, mari kita akan lihat satu persatu ya. Saya mengangkat ini, saudara, ya. Perkawinan yang bahagia, yang kudus adalah perkawinan yang kudus, yang langgeng. Pada saat kapan itu? Pada saat suami atau istri setiap hari memberi hatinya, memberi waktunya, memberikan keberadaannya, kemampuannya untuk membahagiakan pasangannya, bukan menuntut untuk menerima. Dan ada orang tua, mertua yang memberikan waktunya, sarannya, kehadirannya untuk membimbing perkawinan anaknya untuk tetap aman, bukan menuntut anaknya untuk berbuat baginya karena sudah membesarkan. Ngerti ya? Ada anak, ada menantu yang memberikan waktunya, hatinya, perhatiannya untuk tetap mengasihi orang tua dan mertua. Nah, kita lihat di sini perkawinan yang bahagia adalah pada saat di dalam rumah tangga itu saling memberi kebahagiaan satu dengan yang lain, bukan menuntut orang lain membahagiakan kita. Kalau kita menikah menuntut pasangan kita membahagiakan kita, saudara akan kecewa. Karena dia sampai kapanpun tidak akan pernah bahagiakan kau. Kalau kita menuntut menantu kita, mertua kita membahagiakan kita, saudara akan kecewa. Halo? Ya. Jadi siapa yang sudah menikah? Angkat tangan. Apa? Belajar memberi kebahagiaan satu dengan yang lain. Oma tanggal 16 September yang lalu berulang tahun pernikahan yang ke-53. Wah, tepuk tangan dulu dong, kasih semangat. Lebih dari Oma dengan Opa. Ya, saudara, lebih dari perkawinan perak. Emas. Lebih dari emas maksudnya. Ya, di atas emas. Nah, saudara, kenapa? Karena saling memberi kebahagiaan. Tapi coba saudara saling nuntut, saudara. Aku bangun tidur, pokoknya aku udah kawin ya. Bangun pagi, sudah tersiap susu telur. Wah, saudara,
Kalau istri mau bekerja atau segala macam bisa berantem saudara setiap hari. Mungkin piring terbang atau segala. Ya, karena nikah rumah tangga itu unik saudara. Unik saudara. Kita lihat yang berikut. Lahirnya bayi dalam satu keluarga itu karena memberi hidup yang memberi. Ada dokter, ada perawat, ada bidan yang memberi waktunya dan tenaganya, keahliannya untuk menolong proses persalinan. Betul nggak saudara? Iya. Ya kan? Ada istri yang siap memberikan rahimnya untuk memberikan kehidupan bagi benih itu untuk tumbuh. Kalau suami juga memberikan bibit tapi istrinya nolak, bilang nggak mau. Kandung sendiri, bisa? Nggak bisa. Kalau ibunya selama 9 bulan tidak memberikan kehidupan, dia harus apa saudara? Dengan morning sickness-nya, mual-mual, muntah, sakit kepala. Bentuknya, jalannya pun sudah tak jelas. Ya kan? Bawa drum. Aturan yang pusat kita di sini, sekarang udah di sini. Ya. Tapi kenapa? Karena kita tahu tujuannya. Ketika aku memberikan kehidupan kepada anak ini lahir, wah itu setelah melahirkan kesusahan selama 9 bulan itu lupa. Ya saudara ya. Ada suami yang siap mencukupi gizi istrinya, memberikan makanan yang bergizi. Kan gitu ya. Membawa ke rumah sakit, kontrol dan sebagainya. Hanya untuk lahirnya seorang bayi manusia. Kita lihat berikutnya saudara. Tumbuh kembang anak juga karena hidup memberi saudara. Ada ibu yang memberi waktu untuk memberi makanan yang bergizi, membawa imunisasi. Ada tenaga kesehatan yang memberi waktu melakukan penyuluhan. Begini kau buat supaya anakmu sehat, tumbuh. Kalau ada begini-begini, cepat bawa ke dokter. Kan gitu ya. Ada orang tua, mertua yang siap untuk menolong, menjaga pahopunya kalau anaknya kerja. Halo? Ya saudara? Kenapa? Karena masing-masing memberikan kehidupan, memberikan waktunya, hatinya, perhatiannya. Itulah saya sebutkan hidup ini adalah panggilan kita, hidup untuk memberi. Selanjutnya kita lihat saudara. Bertumbuh dan berkembangnya gereja tempat kita bersama-sama ini, GSJ Kados, bukan menuntut apa yang gereja bisa berikan padaku, tetapi apa yang kulakukan, ku berikan untuk kemajuan gerejaku. Amin saudara. Maka itu diperlukan ada orang-orang yang mau memberi dirinya, uangnya, waktunya, kehadirannya, doanya, untuk melayani musik, untuk melayani kompria, melayani sekolah minggu, komsel, membersihkan gereja, mengatur tempat duduk, pelayanan media, dan sebagainya. Kita ingin maju, kita sudah lewat 4 tahun, kita sedang berjalan ke tahun yang kelima. Jangan sampai kita, saudara, tidak berbuat sesuatu apapun, saudara. Nah, saudara yang terkasih, hidup yang memberi akan membawa kehidupan dalam segala hal. Kalau hidupmu memberi kepada pasanganmu atau hidupmu memberi dalam segala apapun, itu saudara, itulah yang memberikan sebenarnya kita itu hidup kita semangat. Betul apa enggak? Betul enggak saudara? Saya pikir saudara, ada ibu yang akan tetap bertahan hidup walaupun misalnya dia ditinggalkan pasangannya, tapi dia dengan semangat misalnya bekerja buat apa saja, karena dia tahu apa saudara? Demi anaknya. Dan itu membuat dia sendiri semangat hidup, betul? Tapi kalau dia tidak tahu bahwa aku ini tidak berharga, tidak bisa berdampak kepada siapapun, saya pikir semangatnya mati. Udahlah, bunuh diri aja lah. Begininya, bah susah kali, abang gue. Akhirnya kita keluh kesah, akhirnya kita marah-marah. Nah, saudara, kita lihat Yohanes 3 ayat 16 juga berkata apa saudara? Keselamatan terjadi juga karena apa?
kita selamat sampai saat ini, kita bisa langsung masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak seperti ibadah di dalam zaman perjanjian yang lama. Wah, saudara salah sedikit, saudara bawa lembu, kambing, domba, burung, saudara. Ya. Karena Allah memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Diberikan kuasanya, dia naik ke surga, diberikan kuasa bagi kita, saudara. Kenapa? Kalau Allah memberi hidupnya. Nah, sekarang mari kita akan melihat ada 3 prinsip Alkitab supaya kita mengerti, melakukan panggilan yang tertinggi dalam hidup kita, yaitu supaya hidup kita berdampak, hidup kita berarti. Kalau kita berarti bagi orang lain, ingatlah disitulah nilai hidupmu. Halo? Tapi kalau hidupmu tidak berarti bagi orang lain, hidup kita sepanjang apapun gak berarti. Ngerti sampai sini, saudara? Ya. Mari kita lihat yang pertama. Coba satu orang kembali baca Pengkhotbah 11 ayat 1. Ada 3 prinsip Alkitab tentang hidup yang memberi. Yang pertama, yuk. Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Yes. Kita kembali kepada slide yang pertama. Sama-sama yuk. Lemparkan rotimu ke air. Ayo. Lemparkan rotimu ke air. Pakai gerakan. Saya ngajarin anak sekolah minggu tuh sehingga akan ini nempel. 1, 2 ya. Lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Ngerti, saudara? Saudara tahu roti? Roti itu untuk diapa? Dimakan. Kita kadang pikir, ngapain lempar roti ke air? Mau kayak saya makan kok. Kan gitu ya. Kadang kala kita berpikir bahwa, saudara, apa yang kita lakukan itu sia-sia. Kita lempar. Terus jadi apa? Sia-sia. Tapi saudara tahu nggak, saudara? Ketika saudara lempar, ada ikan-ikan memakan itu dan dia hidup, saudara. Tanpa saudara tahu. Maka kita akan lihat di sini, saudara, prinsipnya. Lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Apa itu, saudara? Kita baca dalam Alkitab sehari-hari dalam Pengkhotbah 11 ayat 1. Tolong kita tampilkan, kita baca ulang. Ya, ayat ini ya. 1, 2 ya, 1, 2 ya. Berilah dengan limpah, karena kelak pemberianmu akan. Kok 2 orang yang baca? Semua. Come on, 1, 2 ya. Berilah dengan limpah, karena kelak pemberianmu akan kembali kepada siapa? Kepada saya? Iya. Berarti siapa yang memberi, melempar, sama dia kembali. Halo? Ngerti? Yes. Apa maksudnya ini, saudara? Maksudnya ini bahwa, kita slide berikutnya. Saudara mengerti prinsip Alkitab bahwa tidak ada pemberianmu yang akan sia-sia. Katakan amin. Ayo sama-sama bilang. Tidak ada pemberianku yang akan sia-sia. Amin. Ketika kau buat kebaikan kepada suamimu yang rewel, yang bandel, yang kan gitu, tidak akan sia-sia, saudara. Ketika kau tetap menghormati orang tua yang bagaimana, tidak akan pernah sia-sia, saudara. Ketika kau berbuat kepada siapa saja, tidak akan pernah sia-sia. Kebaikan hatimu, waktumu untuk melayani, air mata doamu untuk anakmu, suamimu atau siapamu, uangmu, karyamu, tidak akan pernah sia-sia. Ya, kita lihat slide berikut. Apa maksudnya? Maksudnya apa, saudara? Sama-sama yuk. Setiap, sama-sama, semua, 1, 2 ya. Setiap pemberianmu pasti akan kembali kepadamu. Nah, makanya ada ayat firman Tuhan. Kita lanjut yang selanjutnya. Lukas 6 ayat 38 berkata apa? Come on, kita baca. 1, 2 ya. Berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar
tebal dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan ya. Jadi kita mengerti berkat Tuhan. Kenapa tertunda? Karena kita tidak mau memberi. Kita menganggap seperti perempuan janda Sarfat itu. Dia bilang apa? Aku tinggal punya segenggam ini tepung. Setelah aku makan dan olah ini bagi anakku, sedang terjadi kelaparan ya, datang Nabi Elia. Aku akan mati. Tapi ketika dia dengar Elia berkata, buatlah bagiku lebih dulu. Dia taat firman Tuhan dan lakukan. Kisah itu, firman itu berkata, sepanjang masa 3,5 tahun kelaparan itu, saudara, janda itu dikatakan minyak itu, tepung itu tidak pernah habis-habis. Kenapa? Dia mau belajar memberi pada hamba Tuhan itu, kepada firman Tuhan. Dia taat, saudara. Saudara, kalau kita menggenggam orang, coba semua saudara pegang apa segala sesuatu yang saudara pegang. Ada dulu. Mau pulpen, mau buku, pegang semua pegang, semua pegang. Apa yang saudara pegang? HP, apa? Udah? Saudara pegang kenceng-kenceng, udah. Rusak nanti. Ya, sementara saudara pegang begini, saudara. Berkat sedang tercurah, tidak ada yang lain, saudara harus ngerti. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus ingat, ada saluran yang harus dibagikan orang lain. Supaya apa? Supaya berkat yang baru mengalir bagimu. Ngerti, saudara? Ya. Nah, kita baca dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Apa dikatakan di situ? Yuk, sama-sama 1, 2 ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan. Nah itu, saudara, ya. Kita baca dalam Alkitab sehari-harinya. Yuk, 1, 2 ya. Orang yang suka menolong orang lain dengan hartanya mungkin saja bertambah kaya, tapi orang kikir mungkin kehilangan segala-galanya. Ya, orang yang murah hati akan menjadi kaya. Dengan menyiram orang lain, ia menyiram dirinya sendiri. Wah, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Ini konsep, saudara, engkau diberkati. Itu makanya, saudara, kenapa ketika kita bersama-sama gereja ini tumbuh dari tahun pertama, saya sudah mengajari itu praktek kepada saudara. Dengan kehidupan saya maupun kita turun ke jalan-jalan. Karena saya ingin semua orang yang berjemaat di sini mengalami berkat kelimpahan. Tapi mengerti kenapa itu dilakukan. Saya harus ajar saudara kenapa itu harus dilakukan. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk posting-postingan, bukan untuk cari nama, tapi melakukan firman. Ngerti ya, saudara ya? Nah, kita lihat selanjutnya. Ya, next. Wah, ini ada dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Satu orang boleh baca. Jangan kikir. Orang pelit katanya nggak masuk surga. Bilang dulu kiri kanan. Orang pelit nggak masuk surga. Tapi jangan disalah kesempatan ya. Jangan salah guna juga. Oke, satu orang boleh baca 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, benci orang penggurih.
pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Haleluya. Ya, ada yang nggak mau masuk surga ini? Sekali lagi saya tanya, siapa yang mau masuk surga? Bilang sama kiri kanan, jangan pelit. Amin, saudara. Iya. Nah, saudara yang terkasih, hidup kita itu harus berbagi. Berbagi itu bukan harus yang mahal. Betul, saudara? Saudara memberi waktu berdoa bagi orang lain, sudah memberi nggak? Tapi saudara pernah nggak doakan orang lain sambil nangis-nangis supaya dia bertobat? Pernah nggak? Atau biarin aja lah, mati aja lah di situ, bodo amat, nggak ada hubungan dengan aku, kan gitu. Apa saja? Yang kedua, kita lihat prinsip yang kedua. Yuk, sama-sama yuk, 1, 2 ya. Bagikan pemberianmu kepada banyak orang tanpa mengharapkan. Ya, itu Pengkhotbah 11 ayat yang berikutnya, ayat 2. Coba baca tadi. Pengkhotbah 11 ayat 2. Ya, 1, 2 ya. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi, saudara. Itu maksudnya apa? Bagikan pemberianmu kepada banyak orang tanpa mengharapkan balasan orang itu. Apa, saudara? Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau engkau berbuat baik kepada tetanggamu, walaupun dia misalnya nggak berbuat baik, percayalah satu waktu tidak akan pernah sia-sia. Karena kalau ada kejadian apapun, dia duluan tolong kan. Makanya jangan suka berantem di mana kita berada. Halo, ya saudara. Jadi gak usah pindah-pindah rumah. Yang membuat kita nyaman di situ adalah kita sendiri. Ya kan, saudara? Iya, saudara. Nah, kita lanjut berikutnya. Ayat itu berkata, bagikan pemberianmu di antara, ini dalam Alkitab sehari-hari, bagikan pemberianmu di antara banyak orang, 7 atau 8 orang, ya. Karena pada hari-hari yang mendatang engkau sendiri mungkin memerlukan banyak pertolongan. Ngerti, saudara ya? Ya. Jadi ketika memberi, beri aja dengan tulus. Nggak usah pikir, nanti aku beri sama dia satu waktu kau harus datang. Kan orang seperti gitu. Kalau kau nggak datang ke pestaku, nggak datang atau ke pestamu. Sering kan gitu. Kalau dia nggak ikut-ikut partamiangan, kalau dia nggak ikut ini, akan kelihatan waktu dia meninggal nggak ada orang, misalnya gitu. Hidup kekristenan tidak mengajarin gitu, saudara. Amin, saudara. Yang ketiga, yaitu apa? Next, ya. Sama-sama yuk. Hidup yang memberi akan membuat kita bergairah setiap hari, semangat dan bukan bermalasan, ya. Next, kita lihat apa maksudnya ini, ya. Mari kita akan lihat. Artinya, saudara, jangan menunda, jangan menunggu waktu yang tepat. Tetapi ayat firman Tuhan bilang, taburkanlah benih pada pagi hari dan jangan bermalas-malas pada sore hari. Karena kita selalu ingin memberi yang terbaik pada orang lain. Kalau kita tahu panggilan hidup kita adalah berdampak bagi siapa saja, maka pasti kita akan bergairah. Betul apa enggak, saudara? Ya. Contoh, saya berikan yang berikutnya. Tapi sebelumnya kita baca dulu sekali lagi ulang ini. Pengkhotbah 11 ayat yang tadi, yuk. Mari kita akan baca ayat yang ke-6. Ya. Sebenarnya itu mulai dari ayat 4 ya, tapi ayat ke-6 saja kita baca. Yuk. 1, 2, ya. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik, saudara. Jadi saudara, kalau kita tahu, saudara, ya, hidup kita berdampak. Sekali lagi, sesulit apapun pasti kita akan gairah. Nah, saya lihat gini. Coba selanjutnya. Ada contoh ini. Contoh yang sederhana aja, ya.
Anak-anak, apalagi ketika dia masih baru-baru umur balita, ya, biasanya susah makan, ya kan saudara, susah makan, ya. Anak saya nomor 1, 2 juga susah makan, saudara. Nah, kalau mau dikasih ditutupnya mulutnya, atau dibuangnya, dilemparnya. Nah, tetapi saudara, karena kita tahu hidup kita memberi, kita akan bergairah untuk anak ini bisa tetap makan. Makanya adalah yang mengajak main, kan gitu ya. Sambil main kapal-kapalan, ya kan. Sambil mungkin, saya ingat kali ketika anak-anak saya masih TK, lagi berenang dia, gitu berenang, ayo putar sana 1 kali. Udah 1 kali datang ke sini ya, masuk makanannya. Ya kan? Kita bergairah. Karena kita tahu hidup kita ini harus memberi kepada anak ini. Kalau enggak, dia enggak makan-makan, gizinya kurang. Waduh, yang susah kita juga. Betul? Contoh lagi, saudara. Ya, sekarang ini masa susah daring. Nah, saudara, ada yang stres. Aduh, PR-nya banyak lagi. Enggak tatap muka lagi, enggak ketemu kawan-kawan. Maka, saudara, gimana cara kita? Maka kita mungkin seperti foto itu, kita akan ngawani. Yuk, sini samping mama. Ya, saya sama dengan anak kami Karissa sini. Kenapa? Capek. Iya, bengkak-bengkak tangannya, banyak PR-nya. Maka saya akan picit-picit dia. Sini. Kita cium dia, kita peluk dia untuk semangat. Kan gitu, saudara. Kita bergairah. Amin, saudara. Dan kalau saudara bergairah, saudara bersemangat, saudara tahu nggak, dari segi kesehatan itu akan menaikkan imun saudara. Wawasanmu pun akan lebih semangat, saudara. Amin, saudara. Nah, kita lihat ini, satu lagi ya. Nah, gereja kita juga, saudara, akan bertumbuh dan berkembang saat kapan? Saat semua pelayan dan jemaat semangat setiap saat menginjil, berdoa, beribadah, memberi, menggenapi panggilan hidup tertinggi, yaitu hidup yang berdampak. Amin, saudara. Mau gereja kita semakin tahun depan lebih banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. Katakan, hidupku harus berdampak. Jadi jangan bersungut-sungut ketika engkau memimpin kelompok sel, mengajar sekolah minggu, kelompok wanita terpuji, pria integritas, atau apapun, ya. Kenapa, saudara? Karena ketika kita kumpul, kita sharing, kelompok sel itu berbicara, kita sharing. Wah, itu kita kan tadi dikatakan, kita menyirami orang, sebenarnya kita sedang menyirami diri kita. Tadi ayat itu gitu kan, saudara? Iya. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, mari kita akan bangkit berdiri. Saya tutup dengan ini. Setiap hari marilah berdoa apa, saudara? Sama-sama yuk kita baca ini. Minta dan milikilah hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Tuhan Yesus. Saudara, panggilan hidup kita adalah kita akan sampai kepada kekekalan. Sebab itu, siapa yang mau sendiri ke surga? Ada? Siapa yang rindu ingin seperti keluarga Nuh? Seisi keluarganya, sak menantu-menantunya, sak semua ipar-iparnya masuk surga. Siapa? Ya, minta kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku hati untuk selalu mengasihi jiwa-jiwa. Karena ujungnya hanya 2, saudara. Dia, apakah hidupmu membawa orang ke neraka atau hidupmu membawa orang ke surga? Halo? Mari tim musik maju ke depan. Waktu Tuhan sudah sangat dekat. Sudah di ambang pintu, saudara. Jangan biarkan anakmu, suamimu, keluargamu masuk dalam api neraka. Jangan, saudara. Berapa anak, berapa pahopu, berapa keluarga yang Tuhan izinkan bagimu, ipar-ipar yang Tuhan berikan bagimu, itu adalah tugas yang Tuhan berikan untuk kita berdoa buat mereka supaya jangan masuk api neraka, saudara.
Roh Kudus terus berbicara dan mengurapi setiap benih firman yang kami dengar, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong kami melakukan panggilan yang tertinggi dalam hidup ini, yaitu Tuhan menjadi duta-duta kerajaan-Mu, membawa orang lain di dalam pengenalan akan Allah, memindahkan mereka dari api neraka kepada hidup yang kekal. Firman-Mu berkata bahwa Engkau akan memperlengkapi kami untuk melakukan tugas panggilan itu. Berikanlah hati kepada kami Tuhan, hati seperti-Mu Yesus, untuk melihat orang-orang, begitu banyak orang-orang yang sedang berlari kepada jurang maut Tuhan, yang masih hidup di dalam perdukunan, di dalam kekerasan hati Tuhan, dalam hidup kebencian, amarah Tuhan Yesus, hidup untuk diri sendiri Tuhan Yesus. Berbicaralah jauh lebih kuat kepada kami setiap orang yang hadir pada saat ini. Oh lama sanda di negara, anak muda akan berebut teman-temannya bagi Engkau, bapak-bapak akan merebut temannya bagi Engkau, ibu-ibu akan merebut Tuhan ibu temannya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau mengerti setiap pergumulan dan persoalan dari umat-Mu Tuhan. Tetapi biarlah kiranya kami sepanjang hidup yang kami alami, hidup kami boleh berbagi tentang kesaksian Kristus yang menolong kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.